Orang pertama yang Senku bangkitkan adalah si Chrome. Chrome pun seneng banget Senku bisa menang. Ini semua berkat si Chrome yang ngasih tahu tentang kecepatan jangkauan sinar batu waktu itu. Akhirnya, dari sini mereka mencoba menghidupkan satu persatu orang sesuai kebutuhan dan keadaan sulit yang dilalui mereka. Di sini juga, Chrome merasa janggal ketika tahu kalau si Ruri tuh mencoba nelpon Senku. Karena jika Ruri khawatir tuh gak guna gitu kan, pasti ada hal yang berguna dan penting yang membuat si Ruri nelpon si Senku. Mereka juga pas lihat kondisi kapal yang berantakan itu memutuskan untuk membangkitkan semua orang. Akhirnya, sedikit demi sedikit para anggota kapal akhirnya berhasil dibangkitkan. Di sini juga mereka membangkitkan si Kirisame karena Senku tahu kalau si Kirisame itu cuman diperalat oleh si Ibara. Selain itu, Kirisame juga kan tahu lokasi si Kohaku dan Ginro disimpan di mana. Yang akhirnya Kohaku dan Ginro berhasil dibangkitkan. Bahkan luka Ginro juga udah hilang dan sembuh. Kohaku juga di sini senang banget dan lega si Senku bisa selamatin mereka semua. Akhirnya mereka semua merayakan kemenangan mereka di kapal Perseus. Jadi semua warga pulau di sini dibangkitkan ya teman-teman. Bahkan si Oarashi juga dibangkitkan lagi. Setelah semua alat-alat di kapal berhasil diperbaiki, Senku pun coba nelpon si Ruri. Untungnya berhasil. Senku pun langsung to the point apa yang mau disampaikan Ruri di sana. Pas Ruri mau jelasin, tiba-tiba ada sinyal lain yang mengganggu sinyal mereka. Mereka pun bingung, sinyal siapa nih gitu kan. Padahal kan harusnya nggak ada orang lain yang hidup di bumi selain mereka ini. Jadi udah pasti orang ini adalah si Wyman. Si Wyman tiba-tiba ngomong 12,8 juta dan 1 detik. Semuanya pun kaget karena medusanya deket dengan suara itu. Untungnya Kohaku yang megang medusa dengan cepat menjauh dari sana. Bisa-bisanya gitu kan si Wyman tiba-tiba ngomong itu dan spesifik banget gitu kan ukuran jaraknya. Dengan jarak segitu, Senku pun jadi tahu satu hal, bahwa jarak tadi adalah ukuran diameter bumi. Dengan kata lain, Wyman ingin membuat bumi semua membatu. Namun, ada hal mengejutkan lainnya yang dimana suara Wyman ini mirip suara manusia. Dan manusianya itu adalah Senku. Semua orang kaget dan merinding dong. Kok bisa ada suara Senku gitu kan dari sinyal lain? Di saat orang lain berasumsi dan berspekulasi, si Ryusui bodoh amat dengan itu. Dia hanya butuh buktinya aja sekarang. Dan ternyata si Wyman ini mengulangi kata-kata dan nada yang sama seperti di awal. Dan ini terjadi pada selang waktu tertentu. Dari situlah si Ukyo berpikir bahwa suaranya ini diciptakan atau disintesiskan. Namun kok bisa gitu kan di dunia yang masih primitif ini bisa mensintesiskan gitu. Tapi udah agak penting lagi itu, karena si Wyman udah ngegunain itu. Sekarang yang harus dicari tahu adalah kenapa Wyman pakai suara sintesis, siapa Wyman aslinya, dan di mana dia sekarang. Jika Wyman orang yang merubah manusia jadi batu, lantas kenapa Wyman harus menggunakan suaranya si Senku? Dari mana gitu kan suara yang didapatkan si Wyman ini dari mana? Yang anehnya lagi, datang dari mana sih si Medusa tuh munculnya? Kok bisa ada Medusa? Dari sinilah mereka mencoba cari tahu asal-usulnya. Yang dimana mereka malah akan membangkitkan orang asli pulau itu yang Taiju pernah ambil di dasar laut patungnya. Dan setelah dibangkitkan, ternyata dia adalah laki-laki. Dia adalah orang yang berasal dari ratusan tahun lalu. Orang itu juga mengaku telah membatu karena benda Medusa itu. Dia juga malah melihat Ginro sebagai tuannya gitu kan. Padahal kan bukan ya. Itu cuma orang yang mirip dengan Ginro di masa lalu. Nah, nama orang ini tuh adalah Matsukaze. Agak belibet ya saya nyebutnya. Dia pun mulai cerita soal kejadian waktu dulu. Jadi, pulau ini dulunya damai seperti biasa lah ya. Tapi tiba-tiba, banyak Medusa yang berjatuhan dari langit ke pulau dan membuat mereka jadi batu. Dari cerita singkat itu, si Senku, Kake, dan Chrome mulai mendapatkan pemecahan masalahnya dan langsung bekerja. Di sana, si Senku membuat antena parabola untuk mendeteksi dari mana asal si Wyman ini dan letaknya berapa jauh gitu kan dari mereka.
Dari hasil sementara yang mereka dapatkan, mereka mendapatkan jawaban bahwa si Wyman ini jaraknya tidak terlalu jauh, namun juga gak ada di permukaan bumi. Nah, karena rotasi bumi juga lah, mereka akan mengetahui jarak sebenarnya dengan Wyman ini. Jadi intinya, mereka tuh gak deket banget dan gak jauh banget dengan Wyman. Nah, hasil pelacakan sinyal pun telah didapatkan. Dan benar aja, Wyman berada ribuan kilometer di udara. Atau lebih tepatnya, dia ada di bulan. Pergerakan Wyman ini telah jelas sesuai dengan orbit bulan. Namun, jika begini, gimana gitu kan cara hentiin Wyman? Yah, Gen V udah tahu ya, seasonku bakal gimana. Yap, bener banget. Mereka akan melanjutkan perjalanannya ke bulan. Asli, keren banget dah.